Hai guys, welcome back lagi di teman cerita spesial Janji Juni. Yang mana hari ini ceritanya spesial banget guys. Tapi di bulan Juni ini yang memang spesial ya, karena videonya teman cerita semua. Ada juga nih promo spesial dari Bukalapak, yaitu Tajir, tanggal gajian promo. Belanja Tajir tanpa mikir, mulai dari Rp10.000. Bener-bener ya, di Bukalapak tuh tiap bulannya selalu aja ada promo spesialnya. Baik bener sih. Karena nih, selain ada promo Tajir tadi, yang memang spesial di bulan Juni ini, ada juga promo yang gak kalah gila-gilanya. HP Samsung yang Z Flip 4 5G terbaru tuh, yang sering nongol di drama-drama Korea kita lihat-lihat. Itu yang bisa dilipat buka tutup canggih begitu. Kan keren banget ya. Lagi diskon loh di Bukalapak. Dari harganya Rp14.999.000 atau 15 juta mah dibuletin itu jatuhnya ya. Jadi cuma 12 jutaan aja untuk yang varian RAM 8GB dan memori 256. Makanya nih, kalian yang baru pada gajian dan pengen punya HP baru, ini saatnya nih. Mumpung lagi diskon jauh loh, dari 15 juta jadi 12 jutaan. Lah kapan lagi kalau bukan sekarang nih, bulan Juni. Mumpung promonya lagi berlangsung, makanya gercep lo. Cek aplikasi Bukalapak ya, yang biasa. Linknya ada di bawah nih, di deskripsi di bawah. Ingat pokoknya, buka aja Bukalapak. Nah, jadi guys, cerita kali ini tuh dikirim dari teman kita namanya Panji. Yang mana Panji ini dari Palembang. Apa kabarnya nih? Apa kabarnya nih teman-teman Palembang? Biasanya kalau kita dengar kata Palembang gitu, kita keingetnya apa? Pempek Palembang gak sih? Lu nggak ada lawan tuh ya namanya pempek Palembang ya. Gede-gede gitu, cukanya juga enak banget. Telurnya juga mantep begitu kan. Ih, jadi lapar kita bawaannya. Tapi sayangnya hari ini kita kagak mau ngomongin pempek, melainkan makanan lain, yaitu Chinese food. Karena cerita Panji ini itu terjadi saat dia itu bekerja di sebuah restoran Chinese food di Palembang sana. Panji sendiri sih orang asli Palembang, dan kejadian ini tuh terjadi di tahun 2017. Sebelumnya sih Panji ini udah juga punya pengalaman bekerja sebagai tukang masak, atau istilah kerennya apa ya, koki begitu ya. Cuma kata dia mah tukang masak. Sebelumnya tuh dia kerjanya di sebuah restoran bakmi. Jadi memang berkutat antara bakmi sama bakso aja tuh menunya tuh. Tapi akhirnya tutup gengs karena satu dan lain hal. Nah, nganggur dong nih dia ya. Pusing nih dia kan gitu nyari kerjaan susah. Sama teman sesama waktu kerja yang di bakmi tuh dibilang, ini ada nih restoran Chinese food yang lagi butuh lowongan, lu mau nggak? Udah, mau aja. Si temennya ini namanya Belva. Udah masuk duluan dia jadi waiters. Dan katanya lagi ada nih lowongan buat tukang masak kebetulan. Ya Panji dengar begitu lah, ayo. Pas datang ternyata lokasinya nih kayak ada di sebuah rumah yang lebih kayak ruko juga sih kelihatannya. Karena bentukannya kotak, 3 lantai, nggak 3 lantai, sebenarnya 4 lantai, tapi lantai keempat tuh cuma buat rooftop doang. Dimana di sana ada tandon sama parabola. Dan terlihat memang restorannya apa ya, kayak OG gitu, alias original. Ya kayak gimana sih restoran Chinese food yang jadul-jadul begitu? Lantai bawah pokoknya ada dapur, sama beberapa meja dan kursi buat orang nunggu, dan kalau mau makan di situ juga bisa. Tapi kapasitasnya cuma dikit, kayak cuma ada 4 meja. Nah, lantai 2-nya tuh baru tuh full meja sama kursi nih buat makan di situ. Tempatnya lantai 2 juga AC, sama ada kamar mandi tamu. Kalau yang tadi di lantai 1 tuh nggak AC ya, karena langsung kebuka gitu ke depan jalan. Nah, lantai 3 nih ada 3 ruangan. Jadi pas naik tangga ada kayak space foyer sedikit, terus ada 3 pintu. Satu buat naruh tas para pekerja, satunya lagi buat gudang sama akses tangga ke rooftop gitu pakai tangga besi, dan satunya lagi kamar mandi buat karyawan. Jadi keinget ini nggak sih? Apa yang cerita waktu itu tuh toko jilbab ya? Yang di ruko kan mirip-mirip begini juga ya. Beberapa lantai begitu. Ya cuma kalau cerita yang kali ini tuh sebenarnya bukan di daerah perukoan gitu, enggak. Emang bangunannya aja begitu kotak. Samping kanannya tuh kayak ada semacam toko bangunan. Dan kirinya parkiran mobil. Parkirannya ini bukan parkiran punya resto sih. Ya parkiran warga sana aja. Sama kalau ya ada pengunjung mau parkir di situ ya boleh-boleh aja. Ada tukang parkirnya bayar. Nah, buat restonya sendiri ini bukan sebuah Chinese food yang terkenal banget gitu, enggak. Biasa aja sih, tapi pengunjungnya mah lumayan rame. Nah, karena Panji sebelumnya itu kerja di sebuah restoran bakmi, yang bosnya ini juga Chinese Palembang, jadi dia pede aja tuh ngelamar di situ tuh. Karena kan temennya tadi Belva juga udah pindah ke situ, daripada lama-lama nganggur lah. Cuma pas kesana dia baru tahu, ternyata yang biasa masak atau tukang masak di situ tuh udah pada resign 2 orang. Dimana si Panji ke situ emang buat gantiin mereka. Jadi si Panji butuh kerjaan, dan resto itu juga butuh tukang masak cepet untuk jadi pengganti. Pokoknya pas kesana cuma ditanya, bisa masak? Terus sebelumnya di mana? Nah, pas tahu ternyata Panji ini kerjanya sebelumnya di bakmi kan, karena rekomendasi dari Belva. Dites beberapa, ini ngerti nggak nih bahan ini apa, bahan ini apa, bahan ini apa? Panji tahu, langsung diterima. Sambil dibilangin sama si kokoknya tuh, lu kalau punya teman udah aja sini aja. Karena kita butuhnya 2 orang tukang masak nih, biar lu nggak keteteran juga. Si kokoknya ini maksudnya lebih kayak ke engko-engko sih ya. Bukan Koko Perlente yang kayak ada di pik-pik gitu mah beda. Ini engko-engko yang suka pakai kaos putih oblong, yang tipis gitu sampai udah butak gitu warna putihnya. Terus duduk di meja kasir begitu kan sambil nonton TV begini.
Nah kebetulan si Panji itu juga ada kenalan sesama tukang masak juga di tempat bakminya dulu. Dibilang ya udah nanti saya kasih tahu coba teman saya ya, kata si Panji. Nah di hari Panji itu datang gengs, dia langsung disuruh kerja sambil masih diajarin tapi nih sama si Cici, istrinya Koko. Kita panggilnya di sini Koko sama Cici aja ya. Yang mereka ini emang punya resto itu, tapi ini udah pada tua-tua, si Cicinya aja sekitar 50 tahunan lah. Dan resep-resep tuh semuanya sepertinya memang diturunkan dari keluarganya Cici nih. Prosesnya pokoknya bumbu-bumbu semuanya tuh udah siap-siapin nih sama si Cici. Udah diwadahin di satu-satu gitu di stok. Nah tugasnya Panji tinggal cemplung-cemplung aja sebenarnya sesuai menu yang memang ada di restoran mereka. Istilahnya mungkin itu bumbu rahasia kali ya. Ya menunya sih menu-menu standar Chinese food gimana sih? Macam apa? Capcay ada, bistik ayam, mie goreng, bihun goreng, fuyung hai. Ya yang gitu-gitu lah gengs. Dan Panji ini jatuhnya walaupun sebelumnya magangnya di restoran bakmi, yang tadi itu berkutatnya sama mie sama bakso doang ya. Tapi basicnya mah dia bisa masak. Jadi sehari tuh dikasih pelajaran ini langsung ngerti dia. Dan tadi kan si Panji ini datangnya sekitar jam 8 pagi. Sedangkan restonya itu baru buka jam 12 siang. Jam-jam orang makan siang nih dia baru buka emang. Nah, rame tuh jam 12 ternyata. Walaupun ya nggak semua full ya mejanya. Cuma ya rame lah hitungannya. Dan yang kerja di situ nih si Koko urutannya kan di kasir. Si Cici nih di dapur nih. Masih ngajarin Panji kan hari pertama tuh. Belva yang nyatet pesenan sama nganter-nganterin ya waitress lah. Sama ada satu lagi nih cewek namanya Maria. Waitress juga udah kerja di situ duluan lebih lama daripada Belva pun. Makanya si restoran itu butuh satu koki lagi nih buat di dapur. Nah pokoknya ini kan masih hari pertama ya. Tasnya Panji aja nih masih ditaruh di dapur tuh dari tadi. Dia belum sempat ke lantai 3 tempat naruh tas buat karyawan. Bener-bener langsung disuruh masak saat itu juga. Lagi rame-ramenya tuh kan jam makan siang. Sampai lantai 2 juga banyak orang. Tahu-tahu ada anak kecil nih masuk dapur. Jadi posisi dapurnya kan agak di belakang. Yang pintunya cuma dari kayak kain gitu doang gengs. Masuk tuh si bocah gitu. Terus diem aja di depan pintu kain itu. Ngeliatin si Panji gitu lagi masak. Ya si Panji kan lagi sibuk ya. Ternyata emang bener tuh dia kewalahan ngerjain sendirian di dapur. Si Cici lagi keluar. Kayaknya lagi ngelayanin tamu juga. Panji sambil masuk cuma bilang, "Dek jangan main di sini." Kan takutnya kena pisau kena apa ya. Atau cipratan minyak itu kan bahaya. Tapi si anak itu tetap diem aja dengan mukanya kayak ketawa jahil gitu. Anaknya anak cowok, mukanya emang kayak muka-muka Bandung gitu kata si Panji. Pakai bajunya baju kuning, tapi detailnya banget itu kayak agak lupa si Panji soalnya kan dia lagi kerepotan sendiri tuh masak. Fokus kan sama masakannya, terus pas merhatiin lagi lah. Anaknya udah nggak ada. Ya dipikirnya kan udah keluar berarti. Udah nih lanjut lagi masak itu sampai si Cici masuk lagi itu ke dapur. Kira-kira sampai jam 3-an, baru deh resto kembali agak sepian nih. Zaman itu mah belum ada namanya apa GoFood, GrabFood gitu belum ada gengs. Mungkin mah di Jakarta udah ada kali. Cuma katanya di Palembang, itu Gojek aja juga belum banyak gitu. Masih kayak tabu dan sedikit ya zaman-zaman dulu inget kan. Jadi ya di situ namanya customer datang ke tempat buat makan ataupun take away langsung dia pergi. Minta dibungkus, udah 2 macam itu aja udah. Nah tadi jam 3 udah agak sepian nih. Panji izin mau sholat karena dia belum zuhur tuh. Nah kalau di Palembang katanya zuhur agak-agak ke 3:30 begitu bener ya. Nah pas dengar si Panji mau sholat, Cici kayak agak bingung gitu nanggepinnya. Dia bilang soalnya nggak ada tempat sholat di sini. Ya karena kan Koko sama Cici bukan muslim mungkin ya. Dan yang ke situ juga rata-rata kayaknya non-Islam. Walaupun masakan Chinese foodnya sih Chinese food halal. Ditambah Belva sama Maria juga kayaknya bukan muslim. Panji nanya, "Apa ada musola atau masjid deket sini?" Kata si Cici sih ada tapi nggak deket-deket banget. Maksudnya ya lumayan lah. Nah pada saat itu juga di dapurnya ada Belva sama Maria lagi cuci piring. Mereka kan beberes kan selama nggak ada pelanggan tuh di depan. Si Belva bilang, "Ya udah sholat aja di lantai 3." Tapi di situ Maria diam aja nih tetap cuci piring. Nah si Cici bilang, "Jangan di lantai 3 kotor. Kalau ibadah tuh harus bersih," katanya gitu. Ya udah akhirnya si Panji tetap tuh minta izin buat pergi ke masjid. Dia janji nggak bakal lama-lama kok. Habis selesai langsung balik lagi. Ya udah dibolehin tuh karena pada saat itu dilihat memang nggak ada pelanggan lagi yang datang. Katanya memang ramenya itu akan nanti nih sekitar jam 5-an menjelang mau makan malam. Ya udah Panji pergi tuh ke masjid yang motor sendirian. Karena kan ya dia doang nih yang sholat di restoran itu. Ternyata bener lumayan agak jauh nih ke masjidnya. Maksudnya ya PR juga. Kalau misalkan zuhur ke sana, asar ke sana, maghrib ke sana begitu kan, kayaknya nggak mungkin bisa deh. Ya udah tapi habis selesai sholat zuhur, dia hubungin temennya dulu tuh. Tukang masak yang waktu di restoran bakmi, namanya Yusri. Yang ternyata ya Yusri juga lagi nyari kerjaan. Cuma dia posisinya lagi di kampung. Jadi baru bisa ke situ tuh mungkin lusa. Ya kata si Panji, ya udahlah secepatnya. Daripada nanti lowongannya keisi kan. Karena si Panji juga secepatnya pun butuh backingan. Dia kalau sendirian masak walahan. Dan Yusri ini kebetulan muslim juga. Jadi kan enak ya kalau ada temannya gitu kan, misalkan mau sholat, bisa gantian gitu di dapur ninggalin. Kalau begini kan susah kalau sendirian mau ninggalin dapur kepikiran pasti. Ya udah habis itu balik nih si Panji nih. Yang ternyata udah ada pelanggan. Tapi cuma satu meja sih pasangan cewek cowok. Dan makanannya udah dibuatin sama si Cici. Nah di situ si Panji juga baru tahu kalau Cici ternyata habis operasi angkat ginjal. Jadi dia katanya emang nggak boleh kecapean karena ginjalnya tinggal 1. Ya selain itu juga
udah bukan umurnya lagi mungkin ya. Buat kerja gitu kan capek-capek di dapur. Makanya butuh pegawai nih secepatnya. Nah dari situ si Panji ke lantai 3 dong mau norok tas. Sedari tadi kan masih dibawa aja tuh tasnya. Nah pas ke lantai 3 nih, ini agak bingung sih gue ya. Panji ngeliat ada yang sholat di ruangan yang buat narok tas itu. Cewek yang sholat yang pakai mukena. Dan posisinya belakangin si Panji ya, ngadep tembok. Beneran sholat, tapi nggak pakai alas sejadah, jadi langsung lantai. Ya Panji kan awalnya kaget gitu ngeliat ada putih-putih ya. Tapi ternyata oh itu orang sholat pakai mukena. Dia kira itu Maria. Panji belum connect nih otaknya nih. Dia taunya bukan muslim kan si Belva doang ya. Karena kan teman satu resto bakmi. Kalau Maria kan baru kenal hari itu. Lah karena dilihat lagi ada yang sholat, jadi Panji sungkan buat masuk. Dia pergi dulu lah ke toilet buat pup. Selesai udah dari toilet, dia keluar. Dia lihat di ruangan itu udah nggak ada nih yang sholat. Oh berarti udah selesai. Karena sih Panji juga pupnya lumayan lama ya, ada 5 menitan tuh. Dia masuk lah, kelihatan tuh tasnya di samping tasnya Belva. Dia udah hafal kan tasnya Belva tuh. Di atas meja gitu. Udah nih abis itu dia ke bawah lagi nih ke dapur kan. Siap-siap gitu kan nunggu pelanggan. Sekitar dari jam 4 sampai jam 5, itu yang datang cuma masih 1 orang, 2 orang, dikit gengs. Datang juga rata-rata minta take away. Jadi ya nggak banyak lah. Nah mumpung belum banyak, si Panji mau izin buat sholat asar sebelum waktu maghrib. Cuma kan dia nggak enak nih bilang ke Cici mau izin lagi. Makanya dia nanya ke si Maria, Mar, gue sholat bentar ya di lantai 3 ya. Nanti kalau Koko atau Cici nanya, bilang aja gue lagi di toilet. Mau pesen gitu doang niatnya nih maksudnya si Panji. Tapi Maria bilang, lantai 3 kotor, Wak, sapu-sapu dulu. Maksudnya lantai 3 kotor, Kak, disapu dulu. Nah si Panji bilang, loh tadi kamu sholat memangnya tak disapu? Tak pakai sejadah kan kamu tadi? Si Maria bingung tuh dibilangin begitu. Maaf Kak, saya bukan muslim. Nama saya kan Maria. Sorry banget, ini lumayan lucu ya. Lagian si Panji juga agak-agak odong, jelas-jelas namanya Maria. Seketika itu juga si Panji baru ngeh. Oh iya, namanya Maria. Nah terus yang tadi sholat di lantai 3 siapa? Kan nggak mungkin si Cici dong. Cici lagi. Nah tapi Maria kayak nggak paham nih. Maksudnya si Panji nih gimana nih? Si Maria akhirnya bilang, sebaiknya awak ke masjid aja lagi. Tapi si Panji kan mikir, boleh nggak sih ini pamit ke masjid lagi, terus nanti maghrib pamit lagi begitu? Takutnya kan lagi rame. Apalagi ini baru hari pertama. Masa pamit-pamit dulu gitu cabut-cabutan ke masjid? Takutnya Cici sama Koko nggak suka. Ya kan siapa tahu ya. Abisnya kalau di resto bakmi yang sebelumnya, itu emang ada musola karyawannya. Karena mayoritas karyawannya kebetulan kebanyakan muslim. Akhirnya Panji kayak, ah ya udahlah sholat aja di atas di lantai 3 biar cepet kan. Naik lagi tuh dia ke lantai 3. Dan bener sih dilihat kayak lantainya emang kayak nggak pernah disapu sama dipel, kotor gitu pokoknya. Ya mungkin nih pekerja di sana fokusnya lantai 1 sama lantai 2 aja yang bersih, karena kan buat pelanggan. Si Panji nyari-nyari sapu gitu di lantai 3 nggak nemu, nggak ada. Mau ngecek ke gudang gitu dikunci gudangnya. Celingak-celinguk dia. Apa yang kira-kira bisa dijadiin alas buat sholat ya? Dia nemu nih kayak ada selendang warna kuning di meja deket tas perempuan. Jadi kan tadi tuh tasnya berjejer nih, tasnya Panji, tasnya Belva, sama ada tas cewek yang pasti itu ada tasnya Maria ya. Nah di situ tuh ada kayak selendang dilipet rapi. Sama Panji diambil, maksudnya dipinjam buat alas jedet aja gitu, nggak diinjek enggak. Ya udah dia wudhu kan, terus dia mulai sholat. Baru rokaat pertama, pas sujud tuh di atas selendang yang tadi buat tatakan, tahu-tahu kepalanya kejatuhan sesuatu, puk gitu. Lagi sujud nih tato. Puk. Ya Panji kaget. Dan sepertinya benda itu jatuhnya ke bagian belakang karena polisinya tadi lagi sujud terus ke belakang itu kan jatuhnya. Panji tetap tuh nerusin sholatnya. Sampai udah selesai, dia lihat dong. Tadi apaan yang jatuh? Ternyata itu kayak semacam tusuk konde emas gitu, gengs. Nah Panji heran kan, hah? Kok ada gini yang jatuh? Dilihat di atas kayak plafon doang ada yang bolong. Dan itu situasinya masih terang ya, jam 5-an. Di lantai 3 itu juga ada jendela, jadi terang. Nah sama Panji, selendangnya dilipat lagi, ditaruh di posisi semula. Dan tadi tusuk konde emasnya ditaruh di atasnya. Habis itu ya udah Panji ke bawah. Pas lagi jalan turun, di lantai 2 tuh, dia ngeliat ada cewek lagi makan sendirian. Oh, udah ada pelanggan, pikirnya si Panji kan. Dan berarti yang masakin si Cici lagi tuh. Dia buru-buru tuh agak lari ke bawah, karena nggak enak nih sama Cici. Pas ke dapur, dilihat si Cici lagi motong-motongin daun bawang. Panji bilang, Ci, maaf ya tadi saya habis dari toilet atas. Ada pesanan apa lagi, Ci, biar saya buat. Si Cici bilang, nggak ada kok, belum ada yang datang lagi tadi, dengan nada yang agak sedikit ketus. Cuma emang si Koko sama Cici ini ngomongnya apa ya, bisa dibilang kayak tegas gitu loh, gengs. Gimana sih, khas engko-engko yang kayak to the point gitu, bukan maksudnya marah, emang nadanya begitu. Mungkin si Panjinya aja dibaperan karena hari pertama. Di situ Panji kayak menerka-nerka nih. Maksudnya abis yang ada cewek di lantai 2, belum ada pesanan lagi kali ya, karena belum ada pelanggan. Dia nanya tuh ke Belva, ya lagi duduk gitu kan, di lantai 1 sambil nonton TV. TV yang di meja kasirnya Koko. Jadi si Koko di situ, si Belva agak belakangan gitu sambil ngeliatin gitu ikutan nonton. Pak, tadi si Cici nanya-nanyain gue kemana nggak? Gue habis sholat di atas habisnya, nggak tahu ada pelanggan datang. Si Belva nih sampai serius tuh nontonnya, jawab, enggak, orang belum ada pelanggan kok. Itu yang di lantai 2 baru datang apa gimana? Lantai 2 mana? Belum ada orang, Ci. Habis itu si Panji ngeliat nih si Maria, habis buang sampah tuh dari depan, langsung disamperin. Mar,
tadi Cici nyariin gua nggak? Enggak, kok aman. Terus itu pelanggan yang di atas siapa yang masakin? Pelanggan yang mana, Wak? Belum ada lagi. Paling nggak setengah jam lagi, biasanya ini baru rame. Siap-siap aja dulu lah. Dan bener aja, abis ngobrol begitu tuh ada motor datang tuh. Teng! Masuk ke resto. Ya Panji langsung lari kan balik ke dapur. Gak lama, makin banyak lagi nih datang orang satu persatu. Dan Panji disibukkan lagi tuh sendirian masak. Sampai akhirnya jam 9, mereka udah siap-siap nih mau tutup. Tinggal nunggu beberapa orang lagi nih belum pergi-pergi tuh masih di meja. Ya kan, gak mungkin diusir ya. Panji beres-beres aja udah di dapur. Maria sama Belva juga beres-beres tuh meja-meja kosong di lantai 1 sama lantai 2. Sementara Koko sama Cici ngitung-ngitungin duit. Nah tau-tau si Maria sama Belva tuh kayak lari ke dapur bawa piring-piring sama gelas tuh kayak buru-buru langsung diembrekin gitu di tempat cuci piring dengan muka yang tegang. Ya Panji kan nanya kenapa lu pada? Tapi nggak dijawab tuh sama Belva sama Maria. Pas udah kelar semua kerjaan, pintu depan juga tralisnya udah setengah ditutup. Si Panji dibilangin buat datangnya besok jam 10-an aja. Oke siap katanya gitu kan. Habis itu mereka bertiga ke lantai 3 buat ngambil tas. Pas lagi ngambil tas tuh, si Panji baru inget. Oh ya Mar, tadi sore gue minjem selendang lu buat sholat, tapi mana selendangnya? Si Maria kan kayak, hah? Selendang apaan? Si Panji kayak sibuk. Loh kok selendangnya nggak ada, tadi kemana gue taruh sini? Tadi ada selendang kuning, gue pakai buat pinjam sholat buat dijidat doang kok. Sama tahu-tahu juga tadi ada kayak tusuk konde gitu masa jatuh. Nah pas lagi ngomong begitu, si Maria langsung lari tuh ke bawah. Padahal si Panji belum selesai ngomongnya. Ngeliat si Maria lari, si Belva juga ikutan lari ninggalin Panji. Lah Panji bingung kan? Dia juga jadinya buru-buru sambil mati-matiin semua lampu tuh. Sampai bawah Maria langsung pamit tuh ke Koko sama Cici. Nah di parkiran waktu mau naik motor, si Panji nanya ke Belva, lo berdua kenapa sih? Nah si Belva cerita, kalau tadi pas mereka lagi beres-beres di lantai 2 tuh, si dia sama Maria, itu ada ketawa orang signifikan di lantai 3. Dikira Belva kan ada pelanggan-pelanggan kali naik-naik ke lantai atas gitu belum pulang. Sama Belva dicek, cuma ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus pas dilihat, si Maria udah lari duluan ke bawah. Nah si Belva juga jadi ikutan lari. Suaranya jelas banget ketawa signifikan. Yang mana si Belva kan baru kerja di situ sekitar 4 hari. Nah dia udah diceritain tuh sama si Maria. Kalau katanya di restoran itu emang serem. Cuma ya kalau dari sisi Maria gimana lagi ya, dia butuh duit buat biaya adiknya sekolah katanya gitu. Yang mana pegawai-pegawai sebelumnya itu udah pada nggak kuat, pada resign gitu, makanya keluar masuk terus. Dan si Maria sendiri udah 3 bulan kerja di situ. Tapi ya dikuat-kuatin. Sebenarnya dia takut banget tuh ke lantai 3. Sampai pernah nih saking takutnya dia naruh tasnya tuh di lantai 2 doang, diselipin gitu di pojokan. Tapi dompetnya malah hilang. Ya kayaknya sih diambil sama pelanggan yang jahat ya. Bisa kan nggak ada ngawasin tuh. Makanya ujung-ujungnya udah mau nggak mau dia di lantai 3 ditaruhnya. Dengar begitu Panji kan jadi keingetan ya. Lah terus orang yang sholat cewek tadi di lantai 3, jangan-jangan itu penampakan juga. Baru gemeter tuh dia. Oh ini juga kita. Dia ketakutan. Tapi ya masih agak-agak denial. Karena ya si Panji kan ke-distract juga sama hari pertamanya sibuk tuh di dapur tuh kerja terus masak-masak. Nah besoknya nih pas datang tuh pagi-pagi jam 10-an. Mereka ngobrol dulu tuh bertiga di lantai 3. Panji nanya ke Maria. Mar, bener kata si Belva nih di sini angker Mar. Si Maria kayak mau enggak gitu jawabnya. Dia cuma bilang, ya aku di sini baru 3 bulan, Wak. Ku tengok memang seram ini tempat. Makanya banyak yang keluar. Ya Panji kan makin kepo ya. Seramnya apa aja? Tapi kata Maria, nanti sajalah diceritakannya. Masih pagi nih. Nanti aja pas pulang. Biar kita seharian nih jadi nggak ketakutan. Ya udah mereka ke bawah tuh. Nah waktu turun tangan nih, barengan kan bertiga. Dari arah gudang terdengar ada suara. Kok turun? Bener-bener ada orang bilang, kok turun gitu. Mereka yang dengar nih semuanya. Refleks kayak, nengok ke atas kan? Ya tapi posisi gudang itu kekunci. Langsung pada lari ke bawah. Udah nih mereka berjaga tuh di lantai 1. Sampai jam 12-an mulai tuh orang-orang berdatangan. Lagi-lagi Panji disibukkan nih dengan tugasnya di dapur. Yang hari itu masih dibantuin sama Cici. Tapi tadi pagi si Panji udah bilang, kalau besok nih ada temannya mau datang nyoba ngelamar kerja ya Ci. Ya kata si Cici, udah datang aja gitu kan. Udah nih masak. Tahu-tahu kayak ada suara-suara heboh tuh di luar. Ya si Cici keluar dong ngecek ada apaan. Sementara Panji kan tugasnya di dapur masak. Dia nggak bisa kemana-mana. Lama tuh. Suaranya sampai kayak tahu-tahu pada naik ke atas gitu. Panji cuman kayak denger-denger aja gitu penasaran. Nah pas si Maria masuk tuh ke dapur mau ngambil makanan yang udah jadi, si Panji nanya kan, ada apaan Mar di luar ribut-ribut? Kata Maria, ada anak pelanggan hilang gitu lagi dicariin. Lah kok bisa? Ya Maria kan juga nggak tahu ya. Posisinya juga dia cepet-cepet nih. Buru-buru harus ngambilin makanan terus nganterin gitu kan. Nggak bisa kayak ngobrol lama gitu seenaknya. Sementara Cici nggak balik-balik tuh lama. Ya Panji terus masak ya nggak bisa keluar. Cuma bisa ngupdate info lewat Maria doang. Ya Maria kan bolak-balik masuk dapur gitu buat ngambil makan terus nganterin piring kotor. Soalnya si Belva juga belum balik-balik nih. Katanya si Maria lagi bantuin nyari anak hilang. Pokoknya pas Maria masuk tuh selalu nanya tuh, udah ketemu Mar? Belum. Masuk lagi, udah ketemu? Belum. Dalam hatinya Panji kan ya, kemana tuh bocah orang? Restoran segini-segini aja hilang kemana? Masuk lagi tuh, ternyata si Belva bukan Maria. Udah ketemu, Va? Udah, kata si Belva tuh. Mukanya kayak kecapean sambil kesel. Di mana ketemunya? Di genteng atas. Hah? Kok bisa? Bukannya kalau ke genteng harus lewat gudang kan kunci. Au, dipindahin setan kali. Habis itu si Belva keluar lagi tuh nganterin makanan. Balik lagi dia ke kerjaannya. Tapi kan si Panji ini masih kepo banget ya. Jadi nggak konsen masaknya gitu ngeliat keadaan luar tuh gimana sekarang. Tahu-tahu ada yang masuk lagi. Kirain kan Maria atau Belva. Taunya
anak kecil. Sama anak kecil yang kemarin datang, ketawa gitu senyum-senyum sambil ngeliatin si Panji masak. Ya Panji kan refleks, deh jangan kesini panas. Nanti dicariin orang tuanya, udah keluar-keluar. Dalam hatinya Panji, jangan-jangan ini anak nih yang tadi hilang. Lah mukanya kan emang muka-muka anak Badung tuh. Tapi abis dibilangin begitu, anaknya nurut keluar gitu sambil ketawa-ketawa. Ya macam bocah-bocah nggak jelas yang suka caper. Nggak lama Maria masuk lagi tuh bawa piring kotor. Itu tuh tadi anaknya masuk sini Mar, hilang lagi tuh ntar. Si Panji maksudnya kan kayak mau ngasih info ya, takutnya dicariin lagi tuh anak. Si Maria bilang, udah langsung pulang kok mereka tadi sekeluarga. Tapi abis ngomong begitu, Maria keluar lagi nih, soalnya lagi rame tuh sibuk. Sampai abis sudah agak sepi lagi nih sekitar jam 3-an, persis kayak kemarin, mereka ngumpul lagi tuh di dapur. Maria sama Belva kan cuci-cuci piring ya, dan Panji nyiapin bahan nih biar rapi lah, ntar gampang enak gitu masaknya. Kok anak yang tadi bisa di rooftop sih? Gimana ceritanya tuh? Nggak tahu, pas ngecek-ngecek itu pintu gudang juga kekunci sebenarnya. Tapi si ibunya tuh maksa buat buka. Lah bener aja itu bocah naik ke atas. Aneh banget. Umur berapa sih bandel banget begitu? Ibunya juga kok bisa kecolongan anaknya pergi-pergi nggak lihat. Umur berapa ya? 7 tahunan kali ya? Emang Badung banget itu mukanya. Geningnya pasti jadi cewek-cewek nggak bisa diem tuh ntar tuh. Si Belva pokoknya ambil ngedumel aja gitu kan nyuci piring. Kayak drama dia capek nyariin bocah sampai ke atas-atas. Nah si Panji kan mikir, oh anaknya cewek tuh. Sedangkan tadi yang dilihat masuk ke dapur kan cowok ya. Berarti itu anak siapa? Anak pelanggan lain kali. Iseng nih si Panji nanya, dia kepo. Ada kepikiran itu anak kan bukan setan ya, orang bentukannya beneran anak kecil. Selain si anak tadi ada anak lain nggak itu pelanggan? Nggak ada sih, keluarga itu doang yang bawa anak tadi. Panji pas dengarnya kayak, tuh kan. Masa itu bukan orang tadi anak kecil? Sampai masuk-masuk dapur gitu loh, dikirain kan dapur aman. Udah beres nih kerjaannya ngerapin bahan makanan, dilihat jam. Oh iya, gue belum zuhur. Dilema banget tuh. Mendingan ke masjid apa sholat di lantai 3 ya? Jujur agak parno nih sekarang si Panji kalau disuruh ke lantai 3 buat sholat. Akhirnya dia nekat lah. Ya udahlah bilang aja ke masjid, masa dilarang-larang mau ibadah. Pas dia mau izin, ada pelanggan masuk. Duduk tuh di lantai 1 terus langsung pesan. Ya si Panji balik lagi muter badan gitu kan ke dapur. Langsung masakin tuh pesenannya. Ya kan waktu makin berjalan ya, dalam hati lah. Nggak sempet ini mah kalau ke masjid. Habis sudah selesai nih bikin makanan, dia lihat-lihat udah nggak ada pelanggan lagi nih datang nih. Bodoh sholat aja di lantai 3. Pas mau naik, si Panji sempat bilang dulu ke si Belva, Pak, kalau gue ditanya Cici, bilang aja gue lagi di toilet lantai 3 ya. Gue mau sholat. Si Belva sempat jawab, yakin lo? Ya dengar begitu kan kayak makin menciutkan nyalinya si Panji ya. Tapi bentar lagi nih waktu asar nih, jadi yaudahlah dia buru-buru tuh ke atas. Dan waktu dia naik ke atas, dilihat pintu gudang tuh kebuka. Ya mungkin belum sempat ditutup tadi ya nyari anak bocah. Habis wudhu, dia sholat tuh di ruang kemarin naruh tas. Tapi kali ini si Panji emang udah bawa sejadah. Sejadah lipet yang tipis gitu. Dan dia kan pakai celana panjang, jadi nggak bawa sarung sih, dia bawa sejadah doang. Udah nih, sholat nih. Rokaat 1 aman, rokaat 2 aman. Pas rokaat ketiga, waktu udah sujud nih, set. Bangun-bangun, di atas sejadahnya tuh ada selendang kuning kemarin, toto di situ jeret. Tadi nggak ada apa-apaan loh. Panji kaget kan, tapi dia berusaha khusyuk. Walaupun pas ngeliat kayak sempat ngucap astagfirullahaladzim gitu kan. Lanjutin sholatnya lagi tuh. Ruku, tapi pas mau sujud nih di rakaat keempat, selendangnya sama dia ditepis tuh, disingkirin pakai tangan. Dan pas Panji sujud, ini langsung sejadah dong. Karena kan selendangnya tuh dulu ditepis ya. Nah di situ pas sujud dia ngerasa selendangnya kayak bergerak ke tengkuk. Kayak ngeplay nengkuk lehernya di gitu, gengs. Kan rasanya, wah, merinding semua gue. Geli-geli merinding gimana gitu ya. Sampai gemetaran ngilu-ngilu si Panji sholatnya. Langsung buru-buru assalamualaikum, dilihat nggak ada apa-apaan. Dan selendang itu juga nggak ada di mana-mana, di belakang juga nggak ada. Buru-buru dia langsung ke bawah, ini gue nggak berhenti merindingnya. Udah nih sampai malam, aman tuh, karena kan Panji di dapur terus. Karena kejadian tadi, dia nih sampai skip asar sampai maghrib, nggak berani. Kalau ke masjid nggak mungkin. Ninggalin restoran lagi rame-ramenya tuh. Kalau ke lantai 3, udah nggak berani deh. Mikirnya udah nih nanti maghrib di kodo aja sama Isa katanya gitu. Sampai akhirnya restoran mau tutup, mereka otomatis ke atas lagi dong ke lantai 3 ngambil tas. Nah mereka sempat biasa tuh kayak ngobrol-ngobrol sebentar. Tahu-tahu mereka mendengar ada kayak suara orang yang macam lagi naik turun tangga besi, geng. Jadi kan akses ke rooftop tuh yang dari gudang, itu tangganya dari besi tuh. Nah itu kayak ada suara tung gitu. Langsung pada lihat-lihatan nih, dan seakan udah sefrekuensi. Mereka langsung turun ke bawah, dan dilihat memang pintu gudang itu kebuka tuh, tapi gelap gitu kan. Nggak ada yang berani nutup dan ngunci, langsung pada turun udah. Nah, besoknya si Panji janjian nih, sama temennya si Yusri. Jadi ketemuan di depan resto dulu sebelum masuk. Di situ Panji bilang, gajinya tuh segini. Nggak jauh beda sih sama tempat bakmi kita kemarin. Tapi di sini lebih rame, jadi mungkin lebih sibuk. Cuma ya di jam-jam tertentu aja. Bosnya nggak galak sih, cuma ya agak tegas. Ya udah, tapi si Yusri oke-oke aja kok. Nah, tapi habis itu Panji bilang juga kalau di resto itu agak angker, Yus. Hah? Angker gimana maksudnya? Yusri kaget lah tau-tau dibilangin begitu. Iya Yus, sering ada gangguan-gangguan kalau di situ. Ya aku bilang gini ke kamu biar kamu nggak kaget aja nanti. Yusri sempat mikir bentar tuh kan, dan dia bilang yaudah deh lihat dulu. Mereka masuk tuh. Panji ngenalin si Yusri sama Koko sama Cici. Cici sempat nanya-nanya dikit. Ya kurang lebih pertanyaan sama lah. Kayak waktu kemarin Panji awal masuk, cuman si Cici ini mau tahu nih orang ngerti nggak nih bahan-bahan makanan. Dan si Yusri ya apa ngerti.
bukti dia malah lebih jago dari Panji sebenarnya. Ya udah langsung oke tuh. Sama juga hari itu juga langsung disuruh masak gak pakai babi bu. Dibawa langsung ke dapur kan. Dijelasin nih sama Cici menu-menu di resto itu. Bahan-bahannya tuh di sini, cara bikinnya begini. Sementara si Koko mah nonton aja tuh, nonton TV. Di depan kerjanya udah nongkrong aja gitu kan di meja kasir. Dia taunya pokoknya nonton sama ngitung uang aja. Udah selesai nih dijelasin, Belva sama Maria juga baru datang. Mereka mau naik kan ke lantai 3. Yaudah, sekalian aja yuk. Ke lantai 3 juga nih naruh tas. Panji ngajakin si Yusri kan. Nah, pas naik ke lantai 2 nih, si Yusri kan langsung terdiam kaget gitu. Ngelihat ke arah bangku-bangku kosong yang nggak ada apa-apa sebenarnya di sana. Tapi dia langsung kayak nundukin kepala, terus bilang kayak, permisi, abis itu lanjut ke lantai 3. Panji, Maria, sama Belva langsung ngeliatin kayak si Yusri kan kayak, lu bilang permisi ke siapa? Dan pas sampai di lantai 3, si Yusri tambah kaget lagi. Dia sampai kayak cegukan gitu nelan ludah. Si Panji enggak kan? Sambil merhatiin Yusri dan kayak ngasih tahu ini kamar mandi ya, ini gudang nih, dan ini ruangan kita buat naruh tas. Sama kalau sholat kok biasa di sini. Nah, pas si Yusri itu masuk ke dalam kamar, dia bilang, Assalamualaikum. Terus naruh tuh tas di meja. Sama kayak yang lain tuh naruh tas juga, tapi dia nunduk. Si Panji udah curiga nih, anak kenapa nih? Belva sama Maria juga ngeliat si Yus tuh kayak aneh. Mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar di situ, ngobrolin kehidupan aja sih, kayak hal-hal lain lah. Nah, si Yusri tuh berdiri aja gitu kan, diem tangannya di depan gini, terus kayak ngangguk-ngangguk. Macam kayak apa ya? Orang lagi diceramahin gitu, lagi dimarahin gitu, ngangguk-ngangguk aja dah. Nah, ngeliatin yang aneh, mereka langsung, udah yuk ke bawah aja kita turun siap-siap. Maria sama Belva tuh turun tuh ke lantai 2, nyiap-nyiapin bangku gitu kan. Panji sama Yusri ke bawah ke dapur. Di dapur Panji nanya, kenapa Yus? Lu lihat apaan? Si Yus tapi cuman geleng-geleng doang, kayak, nggak apa-apa, udah, katanya gitu. Nah, seharian mereka nih masak aja gitu kan. Karena pengunjung seperti biasa tuh rame. Bahkan lebih rame daripada kemarin. Dan bener aja ternyata Panji nih ngerasa kebantu banget dengan kehadirannya Yusri ini. Karena Yusri aja lebih jago. Jadi masakan juga lebih cepet saset gitu. Sampai akhirnya selesai tuh sekitar jam 3-an. Yusri nanya ke Panji, sholat nggak lu Ji? Ya iya sholat yuk, kata si Panji. Ke lantai 3 aja yuk. Tapi si Yusri nanya, kalau masjid sekitar sini ada nggak? Yang deket-deket. Ya Panji kan udah pengalaman ya. Dia bilang nggak ada. Lumayan jauh adanya. Nggak enak kalau kita izin mulu gitu kan tiap mau sholat. Di lantai 3 aja yuk, kata si Panji kan tetap. Si Panji sih mikirnya ini kan berdua, ada temennya nih akhirnya sholat. Ya seenggaknya lebih berani dong. Tapi Yusri bilang, ke masjid aja yuk nggak apa-apa. Dia juga katanya mau lihat seberapa jauh sih masjidnya. Ya udah akhirnya mereka izin tuh ke Koko sama Cici. Pergi ke masjid boncengan berdua. Nah di masjid nih si Yusri baru cerita. Kalau benar ternyata di tempat itu banyak penunggunya. Sama ada jin peliharaan juga. Lah denger begitu kan Panji langsung mikirnya kayak yang bener lu, ini Cica sama Koko pesugihan apa gimana? Ya kirain kan ke restonya pakai penglaris apa gimana gitu kan? Cuma kata Yusri sih kayaknya bukan. Jadi waktu tadi dia naik ke lantai 2, dia ngeliat tuh ada beberapa makhluk, termasuk jin peliharaan yang dia maksud tadi. Awalnya kirain Yusri restoran itu ya pakai penglaris juga. Cuma pas dilihat sosok-sosoknya ini kayak ada sebuah keluarga. Nah waktu ke lantai 3, Yusri kan sempat ngomong tuh Assalamualaikum. Itu katanya karena dia ngeliat ada sosok nenek-nenek pakai mukena. Makanya dia bilang Assalamualaikum. Tapi Yusri tahu itu emang bukan orang. Nah di situ dia dibilangin nih sama si nenek, katanya kamu kalau ibadah jangan di sini, nanti malah dijahatin. Jadi kamu lebih baik sholat di luar aja. Dan hati-hati penghuni sini itu bukan makhluk baik katanya gitu. Makanya si Yusri tuh ngotot minta sholatnya ke masjid aja yuk. Ya Panji kan lagi-lagi kayak, yang bener loh, merinding kita nih, merinding lagi kan. Assalamualaikum. Habis sebelumnya dia nggak tahu kalau ternyata Yusri bisa ngelihat. Ya Yusri sebelumnya emang nggak pernah bilang apa-apa ya di tempat yang waktu kerja di bakmi. Karena di sana yang terakhir tuh aman-aman aja, jadi nggak ada yang perlu diceritain emang. Nah Panji nanya kan, terus gimana dong kita? Masalah dia butuh duit ya, masa nganggur? Nggak mungkin aku minta resign juga, nyari kerjaan lagi susah. Dan Yusri ternyata sama, dia juga lagi punya masalah. Dia butuh duit juga buat berobat ibunya tuh di kampung. Makanya kemarin dia lagi dari kampung. Nah di sisi lain si Panji ya emang agak percaya juga nih sama omongannya si Yusri. Karena kan ya dia emang juga tahu itu resto angker. Dan sempat lihat kan ada penampakan orang bener sholat pakai mukena di lantai 3. Jangan-jangan itu nenek yang dimaksud sama si Yus. Emang nenek itu siapa Yus? Kan si Panji penasaran ya. Ya Yusri juga nggak tahu. Akhirnya si Yusri bilang, kita omongin aja dulu deh ke Cici sama Koko. Karena gimana pun kalau misalkan aku emang akan tetap kerja di situ, dia butuh izin, butuh waktu buat ke masjid buat sholat. Dan karena tahu hal ini, saat itu juga nih, mereka langsung menjamak tuh, langsung sholat asar juga sekalian. Habis itu baru mereka balik ke restoran. Kerja lagi tuh masak di dapur. Lagi rame-ramenya sekitar jam 7, berdua serius kan tuh masak. Tahu-tahu ada anak kecil lagi tuh nongol masuk. Yang dari kemarin-kemarin dilihat sama si Panji. Tapi kali ini anak kecil itu ngeliatin si Yusri itu dari depan pintu. Nah tapi kan Panji udah ngelirik kan, merhatiin aja kan. Dilihat si Yusri lagi sibuk dia goreng kue tiaw. Belum ngeh mungkin kayak ngeliat ada anak kecil di situ apa nggak ngeliat, nggak tahu deh. Si anak itu sampai jalan ngedeketin si Yusri sampai beber di sampingnya, geng. Ya baru si Yusri ngeh gitu kan ngeliat ke bawah. Anak itu kayak nyinyir. Si Yusri bilang, Assalamualaikum, tumbuh lagi masak nih. Awak jangan ganggu ya. Dan si anak itu bilang, Waalaikumsalam. Oke, gitu. Ngangguk terus dia keluar. Udah gitu doang. Si Panji bengong liat lah.
itu anak beneran dong berarti ya? Nah, Yusri kayaknya sadar nih ngeliatin si Panji kayak ngeh gitu, ngeliatin terus kan tadi tuh bocah keluar. Sambil masak Yusri bilang, energi anak itu tinggi, makanya bisa gampang nampakin diri, tapi dia baik kok, kayak penurut. Hah? Maksudnya itu beneran setan tadi lari-lari masuk sini? Iya. Si Yusri enteng banget itu jawabnya, ambil ketawa. Panji kan kayak, walah, setan juga tuh ternyata anak bocah. Untuk bentukannya nggak serem ya? Nggak bikin jantungan itu, walaupun ternyata bocil kematian. Habis udah selesai nih, udah mau tutup resto, semua ke atas ngambil tas. Dan di situ lagi-lagi si Yusri kayak diem gitu sambil ngangguk-ngangguk. Belva sama Maria belum tahu tuh. Tapi si Panji kan tahu ya, mungkin nih si Yusri lagi diomongin nih sama si nenek. Aduh kaget. Ish. Apa sih pakai notif-notif? Kagetin langsung merinding kita. Si Panji bilang, tungguin si Yusri bentar ya. Bentar kita ke bawahnya bareng. Jadi mereka duduk bentar tuh sambil ngeliatin si Yusri ngapain sih. Tapi Belva sama Maria mungkin kayak udah merinding kali ya. Si Maria bilang, udah yuk turun lah. Tahu-tahu pintu kamar mandi itu kayak kebuka tutup berkali-kali kencok. Semua langsung nengok ke arah situ kan. Maria bilang langsung ngibrit, gue duluan. Ke bawah dia lari. Dan si Yusri juga bilang, yaudah kita ke bawah. Dan semuanya ke bawah tuh langsung. Tapi Yusri kan paling belakang. Dia masih ada adegan matiin lampu. Berani banget dia tuh. Biasanya mah yang lain langsung ngibrit ke bawah, ya bodo amat lampunya mau nyala apa enggak. Koko sama Cici soalnya nggak pernah ngecek sampai ke lantai 3. Mereka udah tua kali males naik-naik. Di situ Belva sama Maria balik duluan. Sementara Yusri kan emang mau ngomong dulu nih ke Koko sama Cici ya perihal gaji dan sebagainya. Si Panji ikut duduk aja tapi agak jauhan di tempat biasa si Belva nonton TV. Cuma ya jadinya masih bisa dengerin suara mereka ya. Di situ Yusri nanya, Koko sama Cici di sini udah berapa lama? Mereka bilang udah 6 tahun. Oh, lama juga ya. Terus selama ini maksudnya Koko sama Cici tahu nggak sih tempat tidak ada penunggunya? Ternyata ya mereka tahu, geng. Ya nggak mungkin lah 6 tahun kagak tahu. Mereka tahu. Tapi ini prinsip mereka, selama usahanya bisa jalan, restonya juga nggak sepi, atau bermasalah sama pelanggan yang gimana-gimana, ya udahlah tutup mata, tutup kuping aja. Apalagi ternyata mereka ini udah telanjur kontrak 10 tahun di tempat itu. Karena harga sewanya memang lebih murah ya kalau lama. Jadi awalnya sih 5 tahun. Terus dirasa ya cuan-cuan dia panjang lagi tuh 5 tahun. Jadi total 10 tahun. Nah ini udah berjalan 6 tahun. Berarti sisa 4 tahun lagi. Yusri akhirnya terang-terangan bilang apa yang dia lihat di situ dan apa yang dia ketahui dari sosok nenek di lantai 3. Jadi ternyata dulunya tempat itu punya satu keluarga yang emang pelihara jin untuk penglaris usaha. Tapi memang bukan usaha rumah makan, beda. Dan si nenek itu nenek dari keluarga ini yang dulu udah coba bilangin dan berdoa buat nyelamatin anak, menantu sama cucunya. Cuma ya ternyata kan perjanjian dengan ilmu hitam ada resikonya. Nggak semudah itu lepas. Dimana mereka semua jadi penunggu di situ. Nggak bisa pergi kemana-mana sampai nanti hari kiamat katanya gitu guys. Dan jadinya namanya penunggu di situ ya terganggu sama orang-orang yang masuk ke restoran tersebut. Yang paling ngerasain tentunya ya para pekerja. Kalau pengunjung tuh rata-rata ritmenya kan selalu ramai di jam-jam tertentu, yaitu jam makan siang sama jam makan malam kan. Nah kalau lagi ramai begitu, itu nggak ada terlalu hal yang gimana-gimana. Karena kalau ramai orang nih katanya energi mereka tuh tertutup sama banyaknya manusia. Kayak kalau di lantai 1 nih, itu kan selalu ada kegiatan ya, selalu dinamis. Terus kalau di lantai 2 nih, kalau siang kan rame sama malam juga rame. Makanya kalau di jam-jam sepi, biasanya pengunjungnya makanya di lantai 1 aja. Nggak naik-naik sampai ke lantai 2, karena kan emang pengunjungnya cuma 1-2 orang aja. Kalaupun ada yang naik ke lantai 2, biasanya sih mereka akan turun lagi. Karena mungkin yang nggak betah ya, kayak ngerasain apa gitu kan, sepi. Sementara waiters tuh si Belva sama Maria juga standby-nya di lantai 1. Ngurusin yang take away juga di bawah. Lain halnya di lantai 3, yang istilahnya ya jarang dijamak gitu. Makanya si nenek bilang, kalau mau ibadah di luar aja. Kalau di sini pasti digangguin sama yang lain. Mungkin lain halnya kalau ibadahnya terawih. Ya sholat berjamaah gitu rame-rame di lantai 3. Baru aman kali kalau ramean ya. Nah, Koko sama Cici mah udah ngerasa. Karena mereka pun sampai manggil orang pintar sempat. Dan ternyata orang pintar itu sama guys ceritanya kayak yang tadi nih dicerita sama Yusri. Mirip, makanya mereka percaya. Oh iya, ini orang bisa ngelihat. Masa si Yusri ini bisa ngelihat. Karena si orang pintarnya juga sama tuh jelasin. Di lantai 2 ada apa, di lantai 3 ada apa. Dan tempat ini tuh dulunya bekas apa. Sama kayak diceritain Yusri. Cuma kalau kata orang pintar itu atau yang mereka sebut suhu, Feng Shui tempat ini tuh bagus. Dan jin-jin pengarisnya itu tuh juga bagus buat bisnis. Istilahnya tanpa lu susah-susah repot pelihara ataupun bikin perjanjian ini ini, jin-jinnya emang udah ada di situ. Karena kan turunan dari pemilik yang lama. Makanya gimana pun juga, resto itu kagak pernah sepi tuh. Ya kalau dari POV-nya Koko sama Cici, mereka kan nggak ada niatan. Atau maksud kayak macam mau pakai penglaris juga ya. Lo orang nyewa gitu kan, tahu-tahu tempatnya ada begituan yang awalnya juga mereka ketakutan. Udah mau coba diusir nih, tapi si suhunya aja bilang dia nggak sanggup, nggak bisa diusir. Jadi ya mau gimana lagi? Kok tapi pas berjalannya waktu restorannya rame nih jadinya nggak sepi. Karena ya dasarnya juga makanannya enak sih. Ya udahlah jalanin aja. Malah sampai akhirnya perpanjang sewa kan. Tapi masalahnya itu para pekerjanya yang jadinya keluar masuk karena nggak betah. Apalagi kalau pada disuruh ke lantai 3. Nah di situ Yusri minta izin. Kalau dibolehkan dia bekerja, minimal dia mau izin untuk sholat zuhur yang dijamak sama
asar, ya sekitar jam 3-an lah waktu restorannya lagi sepi. Kalau maghrib nanti bisa dikodok lah sama Isa di rumah. Ya pokoknya kalau kata Panji sama Yusri ini keyakinan orang masing-masing ya. Masalah kepepet pekerjaan juga. Si Cici sama Koko nggak keberatan tuh. Apalagi melihat kerjanya Yusri emang top. Jadi ya udah lanjut. Cuma Maria sama Belva sih akhirnya 3 bulan kemudian mereka resign karena nggak kuat. Gangguannya terus ada itu. Kalau Panji lanjutnya sampai setahun. Habis itu dia memang resign karena kerja tuh jadi koki di sebuah restoran yang ternama nih, beneran ternama. Tapi Yusri sayangnya nggak lolos. Padahal sebenarnya lebih jago ya. Perkara dia ada kayak harus pulang kampung gitulah waktu ada lowongannya. Karena ya ibunya kan lagi sakit-sakitan. Jadi dia diisi sama orang lain tuh posisinya di restoran ternama tadi. Akhirnya ya Yusri balik lagi tuh ke Chinese restorannya. Kerja lama lagi sama si Cici Koko. Katanya ya terus ada tuh orang baru, pegawai-pegawai keluar masuk. Sampai lagi-lagi ya pandemi 2020. Keadaan kan semuanya langsung goyang banget ya. Nah si Cicinya nih kena COVID, meninggal. Ya waktu awal kan banyak banget ya korbannya pada orang tua semua. Nah semenjak itu Koko sendirian. Udah tua juga kan Koko. Semacam udah nggak punya semangat hidup lagi gitu. Tokonya kayak nggak keurus. Semua resep kan juga dipegangnya sama Cici. Walaupun Yusri udah semacam jadi kayak kaki tangan mereka juga sih. Maksudnya udah tahu nih racikannya apa-apa aja. Udah jadi kepercayaan. Tapi ya dari situ tokonya memang tutup. Karena si Kokonya emang nggak mau nerusin lagi. Ya mungkin masih sedih berlarut-larut ya ditinggal sama Cici. Dan sampai sekarang nih, waktu itu Panji itu katanya sempat lewat. Iseng dia kan sebelum ngirimin teman cerita ini nih mau ngecek keadaannya sekarang gimana. Katanya sih sampai sekarang itu belum ada apa-apa lagi nempatin ruko itu, gengs. So, itu cerita Panji ya, yang ada sebuah fun fact nih sebenarnya, di mana Panji dapatkan dari si Yusri mengenai penunggu-penunggu yang ada di tempat tersebut. Jadi waktu Panji nanya-nanya, kan dia sempat cerita tuh katanya ada selendang kuning sama tusuk konde itu waktu dia lagi sholat. Nah, kata Yusri itu tuh punya anak perempuan dari keluarga itu yang gagal nikah. Karena suaminya semacam dilarang waktu hari H nikah sama si perempuan itu karena mengetahui keluarganya ini kan punya rahasia. Nah, sama Yusri sempat dikasih lihat tuh, tusuk kondenya begini ya. Dicarikan gambarnya tuh di Google. Iya bener kata Panji begitu. Yang ternyata itu emang tusuk konde untuk adat nikahan Palembang, tusuk konde pemantas kalau nggak salah namanya tuh. Nah terus hantu yang anak kecil tuh yang sering ke dapur itu ya cucu si nenek, anak terakhir dari keluarga itu yang dibunuh sama bapaknya sendiri karena si bapaknya jadi stres atau gimana ya waktu si anaknya ini tidur. Nah sebenarnya tuh banyak anggota keluarga yang ada di tempat itu tuh, nggak cuma mereka doang, tapi yang memang Panji lihat cuma si anak kecil, nenek, sama yang ada di lantai 2 tuh yang perempuan lagi makan. Tapi ya Yusri juga nggak tahu itu siapa kan karena Yusri nggak ada lagi di situ. Apakah itu ibunya, tantenya, atau siapa gitu maksudnya. Ya lihat 3 biji begitu aja merinding ya si Panji. Apalagi lihat semuanya pingsan kali. Tapi kan kita kira si Koko Cici apa jahat gitu kan pakai penglaris, ternyata enggak. Mereka lebih ke realistis aja, mengejar percuanan bisnisnya. Bener-bener yang penting uang dan uang. Ya thank you ya Panji buat ceritanya ya. Kapan-kapan kalau kita ke Palembang mau mampir ke restoran deh. Restoran tempat Panji sekarang yang kerja yang ternama itu. Jangan yang udah tutup diceritain nih tapi. Dan buat kalian semua yang mau kirim-kirim cerita langsung ke email ini aja di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di teman cerita spesial Janji Juni selanjutnya. Assalamualaikum.